Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal ibadah wa nahana bil munkari wal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis: Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Wa fi du'ai Allahumma barik li Rajaba wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin kaum muslimin, sidang para jamaah Jumat dan ibu-ibu, abu-abu dan abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun pujo aku dari sama-sama kita bersambung pada sekelompok Allah, yang mana oleh Allah pada saat yang berbahagia menghadapi kepada kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan satu rutinitas kewajiban yang Allah tundakkan kepada kita. Bayangkan para hadirin, andai kata bangunnya mana dipersilakan oleh Allah Ta'ala berupa kehidupan dalam tubuh dan hayat tidak Allah berikan kepada kita, maka sungguh pada detiknya peluang untuk melaksanakan taubat, peluang untuk melaksanakan taat yang tidak diberikan kesempatan kepada kita. Namun alhamdulillah, dengan lebih dikit Allah Ta'ala, kita yang mendapat kemungkinan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permata yang ada Allah beri kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat hidup dan nikmat-nikmat yang lain, tak ada lain dan tak ada banyak Allah harapkan kepada kita, melainkan daripada bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Andaikan engkau bersyukur terhadap apa yang telah kami berikan, la azidannakum kepada Allah, maka akan kami tambahkan kepada engkau berupa nikmat-nikmat yang lain. Walau kafartum, dan bila engkau kufur terhadap apa yang telah kami berikan, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Kemudian juga dilibatnya selawat yang takdir yang salim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalimat umat manusia dari lembah jahiliyah, dari lembah kesesatan hingga kepada anak yang penuh dengan terang benderang, bukan terang dengan lampu, tapi terang dengan hidup, seperti yang beliau rasakan pada saat yang berbahagia. Hadirin ibu-ibu dan bapak-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa sebelum kami masuk dalam rukun al-khutbah, kami menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Kiranya apa yang akan kami sampaikan nantinya dapat bermanfaat, khususnya bisa yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin ibu-ibu dan abang-abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya pada saatnya kata berada
di permulaan daripada bulan Rajab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna Rajaba Syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab merupakan bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban merupakan bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan Ramadan merupakan bulan daripada umat. Maka perlu kita ketahui bersama yang bahwa ketiga bulan ini memiliki kelebihan, memiliki keunggulan tersendiri. Bulan Rajab Allah sandarkan langsung ke Allah Ta'ala. Bulan Sya'ban Allah sandarkan Pak Nabi. Dan bulan Ramadan Allah sandarkan kepada umat, yaitu umatnya Nabi. Sehingga ketika Nabiullah Muhammad berada dalam bulan Rajab, hampir selalu ia berdoa kepada Allah, Allahumma barik li Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah hidupku di bulan Rajab, berkatilah hidupku di bulan Sya'ban, wa balighni Ramadan, serta sampaikanlah aku ke bulan suci Ramadan. Menandakan apa? Kelebihan yang terkandung ba'aliyah bulannya sangat luar biasa dan sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga Nabi Muhammad lagi berkah udah. Lalu apa makna berkah para hadirin sekalian? Apakah makna berkah sebagaimana yang kita bergelang aku? Bila kita nak ada ungkutnya alu-alu kurang atau takut nyonya tabla ungkutnya mana berkah bagi habis. Tapi nyonya tabla ungkut yang asalnya berkah. Apakah itu yang dikatakan berkah dalam sudut pandang agama? Bukan. Tapi apa juga yang dikatakan dengan berkah dalam sudut pandang agama adalah ziyadatul khair, lebih dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya bertanya naik tamang peng di uang 50 lebih. Walaupun 50 lebih, sembahyang 5 waktu hendak pernah lupa. Pokoknya bertanya di tamang peng 500 lebih di uang. Tetapi luhu anak maghribkan subuhan isya putang. Malimang bawate geteu giling mamandu. Tidak melaksanakan kewajiban daripada Allah. Ketahuilah, itulah waktu, itulah penghidupan yang tidak berkah yang sedang kita alami. Tetapi apa juga terkadang katanya berbalik dalam pandang terhadap pemberian Allah. Waktu di saat nabi orang didik kelebihan Allah Ta'ala, iganya set dari segi material, set dari segi kebutuhan, dumpuna, lampu sawit na, motor na, rumah mewah, dalam pandangan ditanya rahmat limpah habis-habis lebih kepada rumahnya. Ketahuilah para hadirin, di ketika orang yang lebih dalam keadaan kemewahan namun meninggalkan kewajiban daripada Allah, itu merupakan istijrah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dipelurung oleh Allah Ta'ala. Apa makna istijrah? Umumul mihnah fi ainin nikmah, tersembunyi malapetaka dalam diri nikmat. Dan kebayang kita waktu di saat orang lebih kekayaan namun meninggalkan kewajiban, itu rahmat yang diberikan oleh Allah, tetapi itu merupakan laknat secara tersembunyi. Maka alhamdulillah getanya yang diberikan pas-pasan oleh Allah Ta'ala, namun tatib dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan kami lagi Allah Ta'ala hingga di penghujung kehidupan kita sabi-sabi dalam keadaan tertib dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berkumpul dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hikmah di balik penciptaannya adalah untuk menyembah kepada Allah.
Maka hikmah daripada ketanya mencipta Allah Ta'ala yang hanya untuk apa hamba di hadapan Allah. Terkadang keseringan oleh bertanya ketika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenikmatan, namun kita yang melupakan akan pemberi nikmat. Ketika kita yang diberikan kemewahan, lupa kita yang akan siapa yang telah memberikan kepada kita yang kemewahan. Ketika kita yang diberikan kecukupan, kita yang keseringan dalam melupakan siapa yang memberikan kecukupan terhadap kita. Hadirin ibu-ibu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mengenai kewajiban yang Allah hendakkan kepada kita yang mendapat takdir di hari kiamat. Karena apa? Itulah dalam kitab Nasihul Ibad terdapat sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala yahtadi yawmal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati adnasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak di yawmal qiyamah akan berhujjah dengan 4 manusia terhadap 4 jenis manusia. Contoh dulu, yang pertama alal agniya, terhadap urang-urang yang kaya yang diberi alasan terhadap tinggal ibadahnya. Maka sehingga kita akan dipanggil Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-Ku, akan dijaga tinggalkan salat. Kita tidak akan tajauh lagena kipan yang kita alasan yumata udip dunia, tinggal kita akan tajauh menang Allah Ta'ala. Ya Allah, lung nale ngelampung hawe. Ya Allah, ilung nale ngan porpen. Ya Allah, lung nale dalam belang. Ya Allah, lung nale ngan anak kubur. Ya Allah, lung nale ngan ide. Mengandung sehingga akan kita kalahkan sebagaimana yang kita lakukan. Dan bapak kita sehingga akan dikunci. So yang marit, jalo dayo akan dimarit tinggal. Anggota kita juga akan dimarit, akan dipegang ubina pun yang kita lakukan ke masa udip ini. Maka orang yang beralasan kaya dengan akan ditiplak dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam sebuah riwayat para hadirin, gaknya mengudip dalam keadaan kaya, gaknya mengudip dalam keadaan nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat pernah gaknya tawakal kepada Allah Ta'ala, ya Allah, pahalumbi kepada makhluk yang dalam bumi memandu yaitu berupa makanan. Sehingga walhasil putra para hadirin gaknya telah sanggup untuk memberi makanan kepada makhluk yang dalam bumi. Yang boleh dan pegang putra gaknya udip dalam keadaan kaya, sampai-sampai pernah ditawar kepada Allah Ta'ala bahagianya beri makanan kepada makhluk. Tetapi kewajiban antara gaknya dengan Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Ibu tanya, mantan kami kita jikhan nagan raya, tapi kita tinggal kewajiban terhadap Allah. Ibu tanya, kadang-kadang nak memiliki sepeda tanah, tapi kita tinggal kewajiban daripada Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka ditanya akan ada yang tinggal di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian wa'alal marudha, yang ditanya tak beralasan sakit tinggal di hadapan Allah, yang ditanya akan ditimpa oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Maka dengan dipanggil kepada oleh Allah Ta'ala memandu, ya ibadi, wahai hamba-Ku, akan tinggalkan salat. Tinggal kita akan tajauh ke Allah Ta'ala. Sakit dunia Allah, sakit cengkam tak pegang kerana terinjak pegang. Sakit ya Allah, sakit mata, sakit ya Allah, sakit batuk. Kadang-kadang kita menang alasan ketika ya, pakai nak kemaya batuk ya. Ya, pakai nak kemaya sakit perut. Itu bukan alasan. Maka kita akan malai di hadapan Allah di saat kita ditimpa dengan Nabi Ayyub alaihissalam. So yang anak duku kisah daripada Nabi Ayyub. Bandung kita yang kata duku. Bahkan kita sering ababa dalam dikir. Nabi Ayyub sebenarnya mengudip seakan-akan hanya tinggal lisan dengan hati itu. Cobaan yang diberikan oleh Allah berliku-liku. Mulai daripada alim ucap pulang oleh Allah Ta'ala, rumah ucap pulang, bahkan harta
yang dimiliki oleh Nabi Ayub diusirna menurut Allah Ta'ala. Nabi Ayub nak memiliki lampu di babi Allah. Nak memiliki ternak dicok pulang ya Allah. Nak anak pun ucap pulang. Nak isteri yang cantik, isteri pun ucap pulang ya Allah Ta'ala. Dengan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Bahkan jasadnya, badannya dalam keadaan bernanah. Menanah buatnya. Mulai daripada ujung pulang, ujung hati menang dalam sebuah riwayat. Tetapi kewajiban terhadap Allah tidak pernah ia lupakan. Maka ditanya yang tak beralasan, han katim tak berhukum yang mungkin karena telah tahu iblang dan tak boleh cemekam, maka akan malah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ibu-ibu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, sehingga kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang beralasan dengan alasan gasi yang akan ditimpa dengan Nabi Isa bin Maryam. Nikun Allah Ta'ala, ya ibadi wahai hambalum, bahkan digata dan tinggalkan salat, kita akan jauh sehingga lagi nak. Ya Allah, kita akan tinggal salat ya Allah. Lamun mulung papasan, munyohanalung yang minta anu, ngan purmolong dalam keadaan tu, menang yang kita yobi alasan Allah Ta'ala. Maka kita akan ditimpa dengan Nabi Isa alaihissalam. So yang hana tuku kisah udeh daripada Nabi Isa. Banyak memudih dalam keadaan penuh cobaan. Hampir di setiap harinya dia berpuasa, ngedun-dun, bahkan sampai dalam sebuah riwayat para hadirin. Tiganya memudih dengan mak. Waktu ketika gernya nutubi, Pak Utun dia minta kayu bakar. Tiba-tiba awak tersebut gua. Begitu buka pintu, Assalamualaikum. Ternyata jawaban tidak ada dari dalam. Begitu kita mau dalam, bukalan ternyata ibunda tercinta dengan terbaring batu. Begitu lepugau hananya muda, lepugau dalam hananya muda. Tibanya waktu salat, beliau melakukan ibadah kepada Allah. Selepas salat, ketika lepugau ibunda tercinta, ternyata telah berpulang ke rahmat Allah. Yang berlainan dan mudah-mudah para hadirin. Gak yang udek dalam keadaan pas-pasan. Gak yang udek dalam keadaan hana memiliki kekayaan yang lebih. Gak yang lebih cobaan loh pada saatnya habis rumah. Tetapi di saat itu kewajiban daripada Allah tetap beliau melaksanakannya. Maka bertanya yang tak beralasan dengan alasan sakit akan malah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bertanya yang tak beralasan dengan alasan kerja bakgo, maka akan ditimpa oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Yusuf. Maka sehingga kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ibadi wahai hambaku, bahkan dikata dan tinggalkan sholat, maka sehingga kita akan jauh laginya. Menyebut kita tak kerja bakgo, tak kerja bak hidrotoki, tak kerja bak PT, tak kerja bak PLTU mudah-mudahan. Tak budak ini dari Lampungnya tajak kerja kita. Alasan kita tinggal itu yang lehut tok karena dalam perjalanan kita berkaitan buku bak PT. Kita memandang pekerjaan yang inti kita kerja bakgo nyata alasan kita tinggal salat akan mana yang hadapan Allah. Maka ketika dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf para hadirin gaknya merupakan salah satu Nabiullah yang tampan. Dan juga pada saat beliau masih remaja, maka beliau memiliki cobaan yang luar biasa. Sampai-sampai gaknya pernah disidro budak, kelami daripada Raja Tifti. Namun walaupun gaknya dalam status kelami, dalam status kepemilikan orang lain, gaknya tidak pernah lupa akan kewajiban daripada Allah. Apalagi kita pada saatnya para hadirin. Maka hanya sekedar kerja bakgo, tapi tinggal kewajiban daripada Allah. Maka di saat ditimpa oleh Allah Ta'ala Nabi Yusuf, dia akan malah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tubuh-tubuh dan abang-abang sekalian yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi kesempatan udip maka lebih Allah Ta'ala, selagi nyawanya maka dikandung dalam badan,
mari kita melaksanakan kewajiban, tinggalkan kemaksiatan. Karena berpegah di gunung hajamun, hukumi kapeng katula calok, malam berpuluh di pun harta. Ama yang saleh karena tahiro, mati ditanyo musuh punya beda. Hukumi kapeng katula calok, malam berpuluh di pun harta. Anu yang saleh mana musibro, mati ditanyo suatu yang kirim doa. Hadirin abang-abang dan tentu sekalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya mengukur yang dapat kami sampaikan, kiranya kita yang berhadir dalam melaksanakan kewajibannya merupakan kuring-kuring yang diakui oleh Nabi sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada bulan-bulan mohon simak untuk berdoa bila salam mengukur agar ibadah ke kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat talibin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.